Perkenalkan, nama saya Nicholas Ayodharma Soekardi dengan NIM 230187231 dari kelas LO01. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang Agile Development Method. Pertama-tama, apa sih itu Agile Development Method? Jadi metode ini itu adalah sekelompok metodologi pengembangan perangkat lunak yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang sama atau pengembangan sistem jangka pendek yang memerlukan adaptasi cepat dari pengembangan terhadap perubahan dalam bentuk apapun. Agile Development Method merupakan salah satu dari metodologi pengembangan perangkat lunak yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak. Agile Development Method memiliki beberapa tujuan. Nah, diantaranya yang pertama ada High Value and Working App System. Dapat menghasilkan perangkat lunak yang mempunyai nilai jual yang tinggi, jadi biaya pembuatan bisa ditekan dan perangkat lunak bisa berjalan dengan baik. Yang kedua ada Iterative Incremental Evolutionary. Agile adalah metode pengembangan perangkat lunak yang iteratif, selalu mengalami perubahan dan evolusioner. Yang ketiga ada Cost Control and Value Driven Development. Mengembangkan perangkat lunak yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dan tim bisa dengan cepat merespon kebutuhan yang diinginkan, sehingga waktu dan biaya pembuatan perangkat lunak bisa dikontrol. Yang keempat ada High Quality Production. Kualitas dari perangkat lunak yang dibuat tetap terjaga meskipun waktu dan biaya lebih sedikit. Yang kelima, ada Flexible and Risk Management. Pertemuan dengan klien untuk melakukan tes perangkat lunak dapat sering dilakukan sehingga fungsionalitas perangkat lunak mudah diubah dan akhirnya kegagalan perangkat lunak pun bisa diminimalisir. Yang keenam ada collaboration. Tim pengembang diharuskan sering bertemu untuk membahas perkembangan proyek dan feedback dari klien untuk ditambahkan dalam perangkat lunak sehingga tim bisa berkolaborasi dengan maksimal. Yang terakhir ada self-organizing. Dengan Agile, pengembang dapat memanajemen dirinya sendiri, sedangkan manajer tim hanya bertugas mengkolaborasikan pengembang perangkat lunak dengan klien, sehingga terciptalah tim yang solid. Berikutnya adalah perbedaan dari software development method lain. Jadi di sini ditanyakan bahwa apa sih perbedaan Agile Development Method terhadap software development method yang lain. Di sini saya akan memfokuskan perbedaan antara Agile dengan Waterfall saja, karena kedua metode ini itu bisa dibilang yang paling sering digunakan atau mungkin yang paling populer. Jadi perbedaannya itu yang pertama, model Waterfall memerlukan pola pikir proyek dan berfokus secara eksklusif pada penyelesaian pengembangan proyek. Sedangkan Agile telah memperkenalkan pola pikir produk yang bertujuan untuk memastikan bahwa produk yang dikembangkan memenuhi kebutuhan pengguna dan dapat disesuaikan jika kebutuhan pengguna berubah. Nah, yang berikutnya ini adalah salah satu perbedaan paling penting antara metodologi pengembangan Agile dan Waterfall, yaitu pendekatan mereka sendiri terhadap kualitas dan pengujian. Dalam model Waterfall, fase pengujian muncul setelah fase bangunan. Tetapi dalam metode Agile, pengujian biasanya dilakukan bersamaan dengan pemrograman atau setidaknya selama iterasi yang sama dengan pemrograman. Berikutnya adalah kelebihan dari Agile Development Method. Jadi kelebihannya itu yang pertama, produk yang dihasilkan berkualitas unggul. Hal ini dikarenakan dalam manajemen Agile, pengujian merupakan bagian terintegrasi dalam pelaksanaan proyek,
sehingga hal tersebut menghasilkan produk akhir yang lebih baik. Yang kedua, ada kepuasan pelanggan menjadi hal prioritas. Kepuasan pelanggan terhadap produk yang diinginkan akan membuat mereka kembali menggunakan Agile di proyek lainnya. Yang ketiga, Agile memungkinkan terjadinya kontrol proyek yang lebih baik lagi karena didukung dengan adanya transparansi. Yang keempat, pengembangan perangkat lunak menjadi lebih cepat tanpa harus menggunakan resource yang besar, atau bisa dibilang biaya yang lebih besar. Yang terakhir ada mengurangi tingkat kegagalan proyek. Adanya sprint yang dilakukan tiap harinya membuat metodologi Agile mampu untuk mendeteksi dan mengatasi masalah secepat mungkin, sehingga mengurangi tingkat risiko kegagalan proyek. Nah, setelah kelebihan, pasti ada kekurangan. Jadi, kekurangan dari Agile Development Method ini, skop pengerjaan yang bisa berubah kapanpun dapat menyebabkan kurangnya fokus dari tim development dan menyebabkan isu jika brief yang diberikan tidak jelas. Yang kedua, kurangnya dokumentasi dana meningkatkan resiko miscommunication. Nah, berikut kelebihan dan kekurangan ya. Setelah itu, kapan sih Agile itu harus digunakan? Nah, Agile itu harus digunakan ketika tim produk tidak yakin pada awalnya apa yang perlu dibangun, atau mereka ingin menemukan apa yang harus dibangun berdasarkan penyesuaian yang mereka buat di sepanjang jalan. Agile akan menghasilkan lebih banyak fitur dalam waktu yang lebih singkat dan juga memberi tim lebih banyak fleksibilitas selama proses sehingga mereka dapat memanfaatkan peluang saat proyek berlangsung. Nah, berikutnya ini merupakan langkah dalam Agile Development Method. Atau bisa disebut juga di sini namanya Agile Development Cycle. Nah, yang pertama, yang pasti kita harus planning atau perencanaan. Pada langkah ini, pengembang dan klien membuat rencana tentang kebutuhan dari perangkat lunak yang akan dibuat. Nah, yang kedua itu ada implementation, bagian dari proses di mana programmer melakukan pengkodean perangkat lunak. Yang ketiga, ada testing atau tes perangkat lunak. Di sini perangkat lunak yang telah dibuat dites oleh bagian kontrol kualitas agar bug yang ditemukan bisa segera diperbaiki dan kualitas perangkat lunak terjaga. Yang keempat ada documentation. Setelah dilakukan tes perangkat lunak, langkah selanjutnya yaitu proses dokumentasi perangkat lunak untuk mempermudah proses maintenance ke depannya. Yang kelima ada deployment, yaitu proses yang dilakukan oleh penjamin kualitas untuk menguji kualitas sistem. Setelah sistem memenuhi syarat, maka perangkat lunak siap di deployment. Yang terakhir ada maintenance atau pemeliharaan. Langkah terakhir ini tuh biasanya tuh untuk menjaga perangkat lunak yang untuk kedepannya. Jadi itu selalu diperhatikan gitu. Karena setiap perangkat lunak pasti tidak 100% nggak punya bug. Pasti perangkat lunak tuh pasti punya bug. Jadi setelah sudah diluncurkan gitu perangkat lunaknya, ke depannya harus selalu di maintenance. Nah, yang terakhir itu ada alasan kenapa sih metode ini tuh banyak dipakai di perusahaan startup teknologi. Jadi tuh alasannya mungkin terletak pada kelebihan dari Agile Development Method itu sendiri. Seperti yang sudah disebutkan di kelebihan di atas mungkin ya, menghasilkan produk berkualitas unggul dalam waktu yang bisa dibilang singkat, dan juga tidak memerlukan biaya yang begitu besar. Karena banyak juga perusahaan startup yang memulai dengan biaya yang tidak terlalu besar. Dalam dunia startup, kecepatan menjadi salah satu faktor kunci yang menentukan publikasi. Dengan publikasi yang baik, perusahaan dapat terlebih dahulu menjaring minat bahkan sebelum aplikasinya diluncurkan. Dari situ, diperkirakan akan banyak peminat, sehingga startup tersebut cepat melejit. Semakin cepat startup melejit, semakin mudah untuk menarik
angel investor guna membiayai pengembangannya. Maka, penerapan metode Agile sangat cocok memfasilitasi ini. Berikut referensi yang saya pakai untuk membuat presentasi ini. Sekian dan terima kasih.